Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur bagi Allah, ibu-ibu yang Allah muliakan, pada hari ini tanggal berapa sekarang? Safarnya maksudnya 12 Safar tahun 1444 Hijriah. Kebiasaan kita lamun sanes Ramadan antara apa tanggal. Alhamdulillah pada hari ini tema kita setelah pada bab yang lalu tentang syafaat, bagaimana kita mempelajari berkenalan dengan istri-istri Nabi. Kalau dengan Nabi nama kan bisa tambul, ibu-ibu terus hafal. Ini kita bahas tentang istri-istri Nabi. Siapa yang hafal istri Nabi 13-nya, 13 istri Nabi, ada yang tahu? Yang bisa menyebutkan 1 sampai 13 boleh pulang duluan. Jadi kita mempelajari, tentunya mudah-mudahan bisa mendapatkan pelajaran. Karena ternyata sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, rumah tangga atau berkeluarga dalam Islam bukan sekedar menyatukan dua insan yang sudah saling mencintai dalam satu ikatan pernikahan. Tapi bagi kita orang-orang yang beriman, rumah tangga adalah merupakan bentuk ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Makanya disebut ibadah. Nah, karena ibadah, tentunya ada target yang dikejar. Target dikejar kalau dalam ibadah, mohon maaf, bukan terkait dengan urusan duniawi. Contoh saja, kalau kita sholat, tentunya yang dikejar bukan pujian DKM, bukan motor. Jadi galau. Jadi saya ulang ya. Ketika kita sholat, saum, haji, itu kerasa bu, nilai yang mau kita kejar itu apa. Tapi mohon maaf, kadang dari bab rumah tangga mah asa kekarasa ibadahnya, karena yang dikejarnya kadang bukan pahala, tapi apa bu? Penghargaan, penghormatan dari pasangan. Makanya dulu saya pernah tanya, ibu pernah kecewa sama suami karena merasa tidak dihargai? Atau suami ibu mau baik banget gitu, selama rumah tangga nggak pernah dikecewakan? Gitu tuh bu? Pernah gitu? Sok jujur ya, tersinggung karena sesuatu yang kita kerjakan nggak dihargai oleh suami. Pernah tuh kesinggung? Suka tara yang sore kamu. Pernah nggak kita tersinggung ketika sholat? Kita sholat subuh terus nggak ada yang memuji, nggak ada yang menghargai, ibu tersinggung nggak? Nah, kenapa ibu nggak pernah tersinggung, nggak pernah merasa sakit hati? Ayo capek sholat tuh melopur dengan ulu motret. Karena tidak mendapatkan pujian. Nah, tarik itu. Cek. Kenapa bu? Karena ketika sholat mah kerasa ibadahnya. Ya kan, walaupun adalah ingin dipuji atau, tapi kalau di rumah sendirian kan, walaupun nggak ada yang melihat, nggak ada yang motret, CCTV nggak ada juga yang merekam, tapi kita nggak pernah kecewa. Kenapa? Karena kerasa ibadah. Tapi coba di rumah tangga masuk kadang nyeri hati, kadang merasa nggak, kan sakit hati itu karena merasa tidak dihargai, padahal sudah melakukan perasaannya yang terbaik. Nah, kenapa sering merasakan ketidakenakan, kemudian tersinggung? Karena yang kita kejar adalah penghargaan, penghormatan dari suami atau istri. Sama guru saya pernah ngasih nasihat ini. Kan kalau ngajar di sekolah, kadang juga nggak kerasa ibadah, dan apa digaji gitu. Jadi beda. Makanya kalau guru saya sudah simpel gini, mengajar itu bukan untuk mendapatkan sesuatu dari santri, komo dunia, bahkan sekedar pujian. Karena nggak sedikit bu, ketika orang mengajar santri, sekian banyak santri, apakah semuanya masih ingat ke gurunya nggak?
Cing, dari sekian santri, sekian siswa di sekolah, berapa persen sih yang masih ingat ke gurunya, yang masih mau menyapa gurunya? Kenapa saya tanya begini? Kan saya guru. Ayam ketemu Pak Adu Biru jenengannya ketemu asli aku aing guru ngaji mah kitu nasibna. Ini kali guru gimana? Tapi ada yang dari kejauhan guys, Pak Imam meni sombong naon? Abi teh murid Pak Imam tuh aya nu kitu. Amanya dah saya mah bukan murid ibu-ibu siga kieu. Dia mau hiji aya siti nuntun awakna gede bisa aku teh murid TPA zaman dulu. Ya Allah, pasti berarti mau bisa. Kata geus ibu-ibu. Maka lucu berapa minggu yang lalu dari sini mah orang sarannya kayak tukang surabi itu kalau yang mau ke arah Robani dari tempat saya kalau mau ke arah Robani itu ada tukang surabi di sebelah kanan. Saya belanja di situ kebetulan pakai apa kita sama gedean lebihan pakai masker. Tiba-tiba si tukang surabi teh ini Pak Imam yang di Atakwa ya. Nah ibu tahu, Pak Imam ini enak di ibu-ibu lah. Memang nggak ibu-ibu, aku mah belum nikah, banyak. Aku kan murid TPA zaman dulu, tuh ayah. Tapi kesingnya tidak meyakinkan. Nah, anu kenal, artinya apa? Mereka kenal mengenali, tapi nggak sedikit, paling banyak mah yang tidak. Saya masuk ke kejaksaan. Ternyata dia yang motoran di awal baru pulang. Pak Imam milapnya tuh menyapa. Ternyata dulu dia juga murid TPA saya di kejaksaan. Terus ketika di dinas kesehatan juga sama. Nah, tapi ada juga Bu yang ketemu hari-hari ada. Nah, makanya kalau kita hanya mengejar itu, kita akan kecewa. Kenapa? Mau mengajar, mau menyampaikan ilmu itu tulus, bukan karena penghargaan atau penghormatan dia. Bahkan Bu mendidik, mengasuh anak pun kalau kita visinya adalah ibadah, nggak akan terlalu kecewa. Saya pernah sampaikan di sini. Kalau kita punya anak bahagia itu karena ingin menitipkan masa tua ke anak, itu salah. Karena nggak sedikit. Ketika kita tua, justru anaknya sudah tidak ada duluan. Anak itu banyak yang meninggalkan orang tuanya terlebih dahulu. Atau orang tuanya ada, sudah tua, anaknya juga ada, tapi tidak ada waktu untuk mengurus orang tua. Nah, tapi kalau kita tulus mendidik, mengajar, membimbing anak-anak kita, karena ini ibadah, kita nggak akan gampang kecewa. Kenapa? Kalau ibadah tadi nilai yang kita ambil bukan dari mereka, tapi penghargaan dari yang disebut ujur atau ajrun minallah. Nah, kita berkaca pada istri-istri Nabi. Nu kabayang ku ibu rumah tangga Nabi itu kaya tidak, berlimpah harta tidak? Mata kabayang Nabi kaya tidak? Contoh ini Aisyah, istri muda. Nanti kita bahas ya, para ulama ikhtilaf ketika Rasul menikahi Aisyah itu. Umumnya kan menyebut 6 tahun, ada yang menyebut 7 tahun. Tapi ada juga yang menyebut 13 tahun ketika menikahi Aisyah. Aisyah masih muda, jadi istri Rasul. Kata Aisyah, 3 purnama dapur tengubuh. Cinggu, eta teh di poligami. Kurang istri hiji ge jigana geus menta talak 3. Lamun dapur geus tengubuh mah. Tapi saya juga pernah Bu, dapur tengubuh naon ada tinggal greba itu. Udah enggak, ya we. Dapur tengubuh ya gampang. Ribet ngomong ke usum Covid zaman dulu Bu. Perasaan cicing di imah tapi loba mayat. Ternyata anak-anak teh aktif Bu, pesen di Gusti nu aku sekali jajan 30.000. Ya Allah, palingan dibarumi teh Bu, tapi memamang dia teh ngagiling lah kulit tapi. Ada yang keluhan Pak Imam teh ya, da cenah abdi mah masak teh percuma. Baru teh geus jarago we nyawa-nyawa lumayanan we. 30.000, 50.000 we. Pas akan di bumi teh kaanggo. Maka tadi sama kalau konsepnya karena ibadah mah
mau kecewa. Nah, kembali tadi, istri-istri Nabi itu tidak dibuat kaya oleh Rasulullah dalam arti hartanya luar biasa. Bahkan satu saat Bu pernah demo, bahasa saya gitu, minta tambahan. Artinya sama juga. Dan nggak tahu ya nu solehah siga kieu mah jika ada di bade bulanan ngan seukur 2,5 juta ge aman. Nah, aman itu balik ke mana gitu ya, terbalik ke mana. Artinya orang yang istri-istri Nabi itu terkenal dengan istilahnya qanaah. Qanaah itu timbul ketika oleh Nabi dididik. Apa didikan Nabi itu? Kan ketika mereka meminta tambahan dunia, Nabi masih simpel jawab, kamu mau memilih harta dunia atau mau memilih aku? Kalau memilih aku, kamu kalahkan di surga. Kan gitu, cukup. Tak, rumus eta itu bisa dipakai kok abdi ka istri. Minta tambahan, milih aku ke surga atau kamu milih harta dunia? Ya memang bapak asli ke surga, geus yakin ke surga. Tak juga eta Tuhan gitu, kurang kuis gitu. Soalnya kompetitif ya, urusan dunia urus surga make deui, nu penting ayeuna ieu. Tinggal di BBM naik, tinggal ke bawah bodas naik, bawang beureum naik, nok naik. Menta tetap saja. Makanya ini kita pelajari, istri Nabi kan tidak satu, tetapi mau hidup bersama Nabi dalam keadaan keterbatasan. Secara manusia biasa sama adalah keinginan. Contohnya tadi Rasul, para istri kaisar itu mereka pakai perhiasan mewah, gelang mewah. Cing atuh maknya kan Rasul teh pamimpin aya gitu. Apakah para istri Nabi ada cemburu? Sama cemburu. Bahkan pernah ieu mah bahasa orang ada persekongkolan bahasa kasarna kumaha carana gitu. Rasul itu kemudian berhenti mengkonsumsi madu. Aneh Bu, mereka tuh suka di madu tapi nggak suka madu karena aromanya. Sampai ada orang yang terdepan paling berani yaitu Hafsah. Kami tidak suka kalau engkau mengkonsumsi madu karena baunya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan kalau begitu madu itu haram bagi saya. Sejak saat ini haram bagi saya madu. Turun kan ayat surah At-Tahrim. Yang ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardota azwajik. Nah itu sebagian mengatakan tentang bau madu, sebagian mengatakan Mbak Sahaya Anu Maria Al-Qibtiyah. Nah ini artinya ada kecemburuan. Sililedek ya, Aisyah kan pernah hasbuka cukup itu Sofia masih pendek, tapi gitu kan kalau Aisyah pendek Sofia sampai Rasul ditegur kan, ya kalau ucapanmu itu dicampurkan ke dalam air laut pasti akan mengubah juga. Hati-hati dengan ucapan itu termasuk apa? Ghibah. Itu Bu. Jadi ada beberapa hal artinya secara manusia biasa sama dengan kita istri-istri Nabi. Nah, kita coba kenalan sekarang sebelum kita lihat keistimewaannya apa saja. Cing yang Ibu tahu istri Nabi itu Hawaii. Satu pasti Khadijah apa? Aisyah itu pasti apa? Naon deui? Hafsah. Terus Sophia, opat terus Jena, terus ayo kayak 5 ya, 15 kan? Maesaro. Ya itu isi bahasa Indonesia. Baik datang. Naon Ibu? Maimunah. Oh, Maimunah. Kan bukan Maisaro, Maimunah. Naon deui Ibu? Ada yang masih lupa? So, yang tertua siapa yang tertua? Masih ingat? Sauda. Yang termuda Isa. Yang tercantik cing teh gambaranna Bu punten ai istri-istri Nabi teh garoreng sehingga sok kadang kieu punten
Ya mun mereka poligami siga Nabi itu neangan janda tuh kalau cek saha. Nanti kita lihat apakah seluruh istri Nabi tua? Enggak, tua mah saudah. Emang Sophia tua? Enggak. Gitu. Zainab tua? Enggak juga. Terus Hafsah tua? Enggak juga. Jadi mau dianggap Rasul itu jeung janda tua tidak. Kasuk aya majurungkeun jig nikah deui tapi siga Nabi jeung janda tua. Henteu ku urang kene jaga Nabi. Oke, yang pertama Rasul nikah itu dengan siapa bu? Khadijah. Dua Aisyah. Tiga Hafsah binti Umar. Kalau Aisyah binti Abu Bakar. Empat Ummu Habibah atau Romlah. Romlah setengahnya. Romlah binti Abu Sufyan. Kemudian Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Keenam Saudah binti Zam'ah. Ini bukan urutan ya, tapi 6 istri Nabi itu orang Quraisy semuanya. Yang 6 ini Khadijah, Aisyah, Hafsah, kemudian Ummu Habibah atau Romlah namanya, Ummu Salamah dan Saudah. Itu semuanya orang Quraisy. Kemudian 3 di kalangan Arab tapi bukan Quraisy. Seperti Zainab binti Huzaimah. Kemudian ada juga Zainab binti Jahsh. Kemudian Maimunah binti Al-Haris. 4 Juwairiyah binti Al-Haris. Tuh, nya orang mah jarang namanya Juwairiyah. Panggilan Juwairiyah panggilnya Jua atau Juwai. Jadi Zainab ke dua istilah kita nama Zainab ya dua dari zaman dulu mah Zainab itu lagi putri Rasul Zainab istilah oke Zainab. Jika orang Arab mah kurang kreatif ngaran gitunya. Dan karena teh tahu salami yang membedakan apa dinnya. Kemudian 1 istri Nabi dari Bani Israel yaitu namanya Sophia binti Uyay. Sophia binti Uyay bukan orang Arab ini. Jadi jumlah jamnya seberapa? Hah? Baru 11. Kita teh nanti istri beliau yang meninggal dunia ketika masih hidup yaitu 1 Khadijah binti Khuwailid, 2 Zainab binti Huzaimah. Jadi ada istri Nabi itu. Tapi ada juga nanti yang punten belum sempat berhubungan suami istri kaburu Nabi diceraikan. Ada, hanya tidak disebut namanya karena kalau kita dalam bab nikah kita akan menemukan ada 1 hadis di mana Nabi pernah menikah kemudian orang itu mengatakan aku berlindung kepada Allah darimu maka oleh Nabi kemudian dicerai. Nah sekarang kita lihat Nabi datanya berapa tadi? 11 nah, nanti ada yang 13, yang 12. Nah dari Nabi berpoligami lebih dari 1 istri ini apa saja istilah hikmahnya? 1 hikmah taklimiyah untuk mengajar karena kan Nabi itu punya tugas suci menyampaikan risalah yang enggak semua bisa oleh Nabi disampaikan kecuali nanti melalui istri-istri Nabi. Nah, Nabi sampaikan kepada istrinya, lalu dari istrinya menyampaikan kepada ibu-ibu kaum muslimin. Nah, jadi li'ajli ta'lim contohnya. Ketika sepeninggal Rasulullah SAW, Aisyah menjadi sumber ilmu. Makanya itu pentingnya istri muda tahu. Jadi, ini bagi Rasul bukan bagi saya, bagi Rasul. Separuh kan aku naon katanya. Nah, empuk ya Rasul. Kenapa yang termuda kan Aisyah? Saya kasih contoh cerdasnya Aisyah. Pernah saya sampaikan ke ibu-ibu. Ketika Rasulullah tengah sholat malam, Aisyah bangun. Beliau meraba-raba. Tanda gelap. 2 lulunggu. Ya. Terpegang kaki Rasul itu tegak sedang sujud. Dan Aisyah mendengar Rasulullah berdoa begini, Allahumma a'udhu biridoka min sakhatika wa min mu'afatika min uqubatika
Wa'udzu bika minka la uhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsika. Coba diulang Bu. Ala nafsi. Tak jika Aisyah kan gitu. Ibu mah kieu Bu terjaga. Aisyah mah lulu. Rasul baca itu langsung apa? Itu bukti cerdas. Karena kan bukan istri muda. Mun istri muda langsung dengan orang tua kan cerdas. Jadi beliau itu daya tampaknya kuat. Kabayang lamun Aisyah jokin Rasul lebih eta macan naon sih teh kitu. Tapi ketika beliau meraba-raba Rasul sedang sujud, Rasul membaca doa tadi, berarti doa ketika sujud itu tidak dalam hati. Tapi dikunyemin. Apa dikunyemin? Dikunyemkan. Gerenyem ini loh. Kedengar, boleh. Buktinya Aisyah mampu merekam ucapan Nabi. Nah, kemudian ketika orang bertanya, ya Rasulullah, ketika Rasulullah wafat kan, orang Ansor punya pendapat kalau berhubungan suami istri tidak keluar mani, gak usah mandi, cukup wudu. Jadi kalau misalkan ini bahasan aku mahnya, nanti kurang sana apa celong gini lah, can jadi. Tapi kalau misalkan yang keburuan magedor itu kan terjadi ya, luas. Tapi sudah kejadian, sudah celong. Tapi rumah melipuk, terjadi. Nah, kalau peristiwa macam begitu, itu cukup berwudu saja. Nah, dalilnya selain Rasul pernah menyampaikan secara langsung, pernah kejadian begini. Ketika Rasul bertamu kepada rumah seorang sahabat, ketika Rasul mengucapkan Assalamualaikum 3 kali tidak ada yang menjawab. Kan kita pernah pelajari istiqdan, mohon izin untuk bertamu itu cukup 3 kali mengucapkan salam. Bila tidak ada yang menjawab, apa yang dilakukan? Keluar, pulang. Rasul begitu, pulang. Tiba-tiba penghuni rumah keluar balik apaan cucut ya bahasa Indonesia. Rambutnya dan cucut. Bukan, ini ada bekas basah mandi. Nah, akhirnya apalah cucut bercucuran rambutnya. Bedanya rambut juga bercucuran. Ya gitulah cucut. Waalaikumsalam Rasulullah. Ya Allah, ayo kamu kemana? Tadi saya mengucapkan masalah kamu tidak menjawab. Mun Rasul nembete nuju jeung pun bojo teh. Kamu jeung Rasul. Apa ada yang saya dengar salam Rasul. Jadi abdi teh janten. Tapi sudah celong, giri-giri guru dari luar. Dan saya malu ketemu Rasul dalam keadaan junub, maka saya mandi dulu. Nah, itu keluar statement. Kalau engkau berhubungan dengan istrimu tidak keluar mandi, cukup berwudu saja. Sementara kata orang muhajir, oh tidak bisa, bukan begitu. Nah, hadisnya apabila kita bertemu kita, Rasulullah perjelas ini, maka wajib mandi. Gitu. Mau sampai puncaknya atau masih di dasar, apa karena udah celong, giriwil, mandi. Nah, kan dua anak bingung, Bu, ada dalil dua-duanya. Kedua-duanya ada dalil. Yang paling tahu urusan begini tentunya siapa setelah Rasulullah? Aisyah atau istri-istri. Nah, dasar itu yang menjadi tukar apa yang menjadi orang yang punya tugas memberi fatwa, jadi guru bangsa namanya Aisyah. Mereka tanya kepada Aisyah. Kata Aisyah, adapun dalil yang dipakai oleh orang Ansor itu berlaku. Jadi pernah berlaku. Tapi kemudian yang akhir yang Nabi berlakukan adalah yang dipakai oleh Muhajirin. Artinya bila seorang suami berhubungan dengan istrinya nggak sampai keluar mandi, tapi sudah celong, tapi sugiri tetap wajib mandi. Nah, ini ditegaskan oleh siapa? Aisyah. Kaitan dengan mandi besarnya Rasulullah. Makanya Abu Hurairah udah ningali. Tapi siapa? Aisyah. Bahkan mohon maaf ibu-ibu sadaya, bercumbunya suami dengan istri yang haid boleh tidak? Boleh. Ib'al, lakukan apa saja kecuali nikah katanya. Lain itu menang nikah maksudnya etak. Sampai Aisyah menggambarkannya gitu ya, gitu kan susah menjelaskannya. Gitulah.
Jadi artinya kalau sudah sedang haid pun boleh, Bu. Cuma jangan sampai kadinya. Dari mana informasi itu? Mungkin dibatur dari istri, tapi dari istri-istri Nabi, karena jadi contoh. Makanya itu diajari taklim. Dan istri Nabi tidak satu, ada beberapa istri Nabi yang kemudian jadi sumber rujukan para sahabat setelah Nabi. Jadi itu untuk diajari taklim, karena ada bab-bab tertentu yang kadang mungkin sebagai seorang Nabi, seorang laki-laki kan untuk menjelaskan secara langsung makanya bagian kita istri. Dua, nanti diajari taklim. Kemudian hikmah kedua, Nabi itu secara siasah politik. Politiknya apa, Bu? Contoh menikah dengan Sofia. Sofia itu turunan Yahudi, dengan dinikahi oleh Rasulullah itu untuk menjaga kedamaian. Termasuk menikahi dengan, saya lupa, di antara putra kepala suku yang diperebutkan oleh para sahabat dan Nabi dinikahi. Kemudian untuk membina kedekatan, siapa, Bu? Rasul menikah dengan Aisyah, Rasul menikah dengan Hafsah. Siapa Hafsah dan Aisyah ini? Dua putra atau putri orang yang terdekat dengan Rasul, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi ada hikmah-hikmah tertentu kenapa Rasulullah menikah dengan ini, menikah dengan ini. Nah, ada taklimnya, ada siasah, kemudian tadi ada karena ingin menjaga kedekatan dengan sahabat Nabi yang lain. Nah, sekarang kita lihat apa saja keutamaan istri Nabi di dalam Al-Quran. Satu, Quran surat Al-Ahzab ayat 6. Istri-istri Nabi disebut Ummul Mukminin. Ummul Mukminin itu disebutnya ibundanya orang-orang yang beriman. Nah, Allah berfirman, An-Nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibunda mereka. Selayaknya ibu sepeninggal Rasul yang ngurus istri-istri Nabi siapa? Kabar yang Rasul mau ke istri Nabi jualan, damau naon, bukan selayaknya kepada ibu sendiri. Mereka memuliakan istri-istri Nabi. Contoh, Bu, boleh kita ngasih zakat kepada ibu sendiri? Ibu teh bener, oh jadi tuan takur lah katanya. Sampai gaduh kata deh, seatos lu pangabutuh lah. Boleh nggak kita zakat dikasih ke ibu kita sendiri? Boleh? Kayak tengah hina kayak itu. Gitu. Ibu punya emas, yuk zakat di abdi. Ibu punya usaha, zakat di abdi dikasihkan kayak ibu nanti. Hari ibu termasuk asnaf zakat bukan? Saya tanya dulu. Bukan. Asnaf zakat apa aja? Fakir, miskin, terus gorimin, ambas sahaya, terus noni bu amilin, terus musafir. Kita ngasih ke ibu atas dasar apa? Berarti untuk fakir, miskin, kok tegel-tegel deh. Membiarkan seorang ibu menjadi termasuk fakir dan miskin sehingga dikasih zakat oleh kita. Nah itu. Kalau sedekahnya lebih tunaikan, Kenapa, Bu? kalau sedekahnya kita udah tunaikan ke orang tua, tapi kita pengen ngasih zakat tidak, coba dong. Bu, zakat itu fakir miskin. Kalau ibu kasih ke orang tua ibu tega mengkategorikan orang tua sendiri sebagai fakir miskin. Beda, Bu, kalau ibu hibah hadiah. Bedanya hadiah apa? Sama zakat. Kalau zakat itu kotoran yang harus dikeluarkan. Kalau hadiah itu apa bola sih? Kotoran halus atau kotoran? Ampun dah. Kendit gara-gara kendit dah. Jadi, Bu, kalau hadiah memberikan sesuatu karena penghormatan. Boleh nggak kita ngasih hadiah kepada orang yang lebih kaya dari kita? Nah, Bu, orang kaya dikasih zakat sama kita kira-kira tersinggung ya? Bu, Pak, kita asnaf zakat. Heula, saya bab naon nih?
alat zakatnya kan. Begitu kan, pasti dia akan merasa. Nah, ini zakat tijarah kita, zakat fitrah kita kasih ke ibu. Kira-kira kriterianya gimana? Musafir bukan, gorimin alhamdulillah ente, mu'alaf oke. Tapi nanti yang untuk fakir miskin, berarti kita mengkriteriakan ayah, ibu atau ibu kita sebagai orang yang miskin. Cing tega bu mau paling zakat kalau gitu ke ibu kita sendiri. Makanya ke ibu mah ini bukan sah atau tidak sah, tetapi berikan sesuatu yang menghormati, yang memuliakan. Gitu. Makanya saya kasih tanya tadi, ke ibu boleh menerima zakat untuk mahina kayak di sini. Berarti kalau kita ngasih zakat ke orang tua sendiri, itu menghinakan diri kita sendiri. Kok sebagai anak membiarkan orang tua kriterianya fakir? Nah makanya selayaknya kita ke ibunda kita, ke bapak kita, ngasih yang terbaik atau yang terburuk? Kita yang terbaik. Makanya yang terbaik mau ngasihan zakat. Kenapa? Saya juga suka ngasih bu zakat buat orang tua untuk diberikan kepada orang miskin yang ada di situ. Nitip maksudnya. Cuma dengan naon. Artinya bukan mustahik zakat. Karena kalau orang tua kita mustahik zakat, apa kita nggak isi orang tua kita termasuk fakir miskin? Kahina tuh abdi bu kalau orang tua saya fakir miskin, ada anaknya bener, maka bisa zakat oke. Ya kan orang kita kaya berarti kan kita mampu, tapi orang tua kita miskin sehingga layak dikasih zakat. Nah ini sebagai contoh ke orang tua kita ingin memberikan yang terbaik. Begitupun ketika Rasulullah wafat, maka istri-istri Nabi itu jadi ibunda mereka. Selayaknya ibu kita menghormati, saat itu para sahabat menghormati istri-istri Nabi. Dua kan? Nah ini keutamaan dan keistimewaan istri Nabi itu, mereka lebih memilih Allah dan Rasulnya dan juga kehidupan akhirat. Nah yang tidak berlaku tadi terbuka istri-istri saya, istri saya, ke istri saya dan ke ibu-ibu juga lebih memilih Allah, Rasul dan kehidupan akhirat daripada harta dunia. Tidak sedikit bukan di dia ya. Istri-istri kesolehah mah tidak sedikit yang menjadi motivator suami kadang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia ini. Kan ibu mah konaannya, walaupun dikasih cuma 15 juta per bulan, konaan hampir. Nah gini, beberapa tahun yang lalu, dulu kita pernah bahas ketika masih di atas tuh tentang bab riba. Saya ngajar di salah satu bank, mau disebutin Bank Mandiri namanya. Nah, dulu CIMB juga, cuman saya katakan saya ngajar di beberapa bank, tapi sampai hari ini nggak punya rekening atas nama pribadi. Nah, itu bisa dikumasi terus, saya malas saya paling malas ngurus di bank kan, jadi ribet ngurus yuk, pengennya setorkan duit, bawa beres gitu ya. Ternyata perlu antri gitu, jadi malas. Jadi sampai sekarang nggak punya rekening atas nama pribadi. Padahal ngajar riba. Ketika ma'had kami sedang dicor, ada yang nelpon salah satu dulu yang ikut kajian dengan saya. Beliau cerita, Pak Ustadz, saya adalah the last man standing. Beliau menyebutnya last man standing. Saya yang terakhir keluar dari bank ini. Dari grup pengawasan dulu itu sudah satu persatu sudah tidak ada. Yang pertama keluar itu pimpinannya, usia 33 atau 32an misalnya. Yang dia cerita gini, Ustaz, hampir dari usia 20 berapa, udah 10 tahun lebih lah, saya itu kerja di bank. Dan di usia muda saya sudah jadi kepala cabang. Saya milih berhenti bukan karena saya wan prestasi atau jelek prestasi. Prestasi saya bagus, saya dapat penghargaan. Cuma istri saya bilang, ya, ada satu yang hilang dalam hidup kita. Asa hampa walaupun kurang segala ayat. Terus kecontohan orang-orang yang
kerja di situ ketika masa tuanya seperti itu. Saya nggak mau kelak anak kita diberi dari rezeki yang bercampur riba. Saya mau wios loba asal barokah. Akhirnya, iya asal. Akhirnya istrinya mendorongnya keluar. Nanti kalau keluar, saya kerja apa? Dulu akan kerja juga waktu kuliah bisa menghidupi diri sendiri dengan cara bisnis. Sudah bisnisnya kita mulai dari nol lagi. Kita bersihin saja semuanya aset-aset yang ada riba kurang bersih. Saya siap memulai kembali dari nol, luar biasa. Mobilnya keluar orang start dari nol. Kenapa? Ingin hidup lebih tenang, ingin lebih. Makanya dia cerita, dulu mas saya datang klinis, makanya ketika ketemu di Atakwa kemarin rambutnya panjang, siga gitarisnya Barga Kills, siga Agung Helport, umur skill. Tapi kemarin udah rapi, jadi beliau suka berpapasan dengan saya. Tapi banyak hal yang saya salut yang menjadi motivator pendorong istri. Kenapa? Karena nggak sedikit istri itu juga menjerumuskan. Kayak kemarin salah satu owner warung letik lah yang ada menyebar di kota Bandung ini, ketika COVID hampir hancur. Mantap mengandalkan tabungan. Karena dia punya prinsip nggak mau pinjam uang ke bank. Udah, pan sempat booming tuh, viral si minumannya tuh rame di mana-mana. Kena COVID jatuh. Padahal baru buka cabang. Kayak saya ngobrol sama Kang Adit yang pemilik stik keranjang gitu. Dan saya baru di situ launching deket Sipur. Baru launching 3 hari COVID, wah luar biasa. Tapi saya nggak mau memecat karyawan saya. Itu kan anak-anak muda gitu. Nah ini sama. Setelah 2 tahun COVID, 2020, 2021, 2022 kemarin datang ke rumah. Saya mau nanya nih, apa dengan kondisi saya sekarang, tabungan sudah menipis, karyawan sudah nyicilan, cabang sudah nyicilan ditaruh tuh. Sudah saatnya kah saya pinjam uang ke bank? Pertanyaannya keren. Sudah saatnya kah pinjam uang ke bank? Emang kumaha gitu mau TNI? Selama ini saya bertahan tidak pinjam ngandelin tabungan, tapi lama-lama menipis. Pemasukan kurang. Saya cuma tanya begini, kemarin kamu tuh diundang di beberapa tempat jadi motivator bagaimana usaha tanpa riba dan sukses. Sekarang bisa nggak kamu bangkit tanpa riba juga dan bisa sukses? Saya tanya gini, istri kumaha? Dari do usaha sukses. Wios benghar daripada riba. Intinya gitu, istri bagaimana? Dari do. Istri saya nggak mau. Kalau ada takut baut bab riba, ya sudah kamu usaha buat siapa? Buat istri. Istrinya di sekolah, bismillah saja. Allah akan berikan jalan. Oma yattaqillah yaj'alhu makhraja. Istri jadi penguat. Tuh keren, coba lamun kesolehan. Ya sekarang mau naon jika ada karena riba ada kermadorot orang mah ieu mah sok pengieu mah harus sebagai berenang keun kayak naon kayak urang gadekeun kan itu istri mah tapi tidak itu. Saya siap mun bahasa urang mah di nol lagi gara-gara harus jatuh ke bab riba. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah ketemu lagi dan alhamdulillah buah dari bertahan mudah-mudahan konsisten. Kapikir dari alhamdulillah viral dari diliput ke TV, di TikTok kami gitu. Karena kita jualan es, main pada es cekek ya. Es di kalian pinggirnya, es teh kali pinggir ya. Jualan eta, enak beberapa order kami. Tuh bahasa orang anak-anak SMA juga es cekek, mana dicekek kalian. Gitu. Jadi dia buka beberapa cabang Jumberung, daerah dia Arcamani ini. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bangkit lagi. Dari mana jalannya? Ada orang yang alhamdulillah invest tanpa saya harus pinjam ke bank, Allah buka jalan.
saya pokok konsisten. Apa hubungan dengan babu ini? Istri yang luar biasa. Tuh, jadi istri soleha kita jenah, maka menggali istri soleha mampu bios opat nenangkeun. Nah, kapan eta menjadi motivator takwa? Yang mun soleha mampu kajian hiji teu soleh, rudet Bu. Kajian hiji teu soleh mampu rudet opat ge soleha kabeh mah keren. Nah, dia Rasul contohna. Jadi bagaimana peran seorang istri itu? Kenapa? Yang dikejar bukan hanya sekedar kenikmatan dunia. Karena contoh saya banyak pelajaran juga yang pernah kita bahas. Ya kemarin berkunjung ke saudara, rumahnya gede lah di belakang masjid ya. Tapi beliau ceritakan, saya dinten ngalira sendirian. Kenapa? Suami tidak ada, anak-anak sudah punya nasibnya masing-masing. Itu rame temukan araya incu. Tak itu gini imam tadi sampai diherian wah aku lah keapikan diherian abi macam gaduh mata saya saya sampaikan di beberapa majelis itu kemarin pas 17-an orang-orang semangat nyanyi Indonesia tanah airku selalu banget Nabi Firman nah hati menjadi nah abi tanah terboga cai muli mau ibu-ibu mameren sudah iya tapi mampu nyanyi Indonesia Raya semangat dina lidah saja. Nah hati mah asap beuring da tanah tegaduh bi ka ayeuna. Cai pan meuli 12 kali kan sok air aya teh mese umpama. Iya dia juga beli kan air minum. Dulu seingat saya tahun 80-an ke sebelum tahun 90 awal 80 enggak ada riwayat beli air minum. Air minum kan apa yang ada di situ. Enggak ada riwayat beli tukang air galon teh asok make truk teh sadar ayeuna mau aya cek abi ke tanah terboga cai meuli. Tapi tadi kalau kita lihat contoh ya betapa Bu rumah besar, mobil jangankan di akhirat di dunia we geus teu kamanfaat sudah tua. Makanya istri Nabi mah la aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Makanya ini diabadikan dalam surah Al-Ahzab ayat 28 hingga 29. Ya ayyuhan nabiyyu qul bi azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umattikunna wa usarihkunna sarahan jamila. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepada mut'ah, suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan-perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami. Dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Lamun hayang eta sok diceraikan. Istri kita digitukeun, nya sok aja cerai daripada di dunia mah gitu. Iya mak, kalau kamu sekedar mengejar kehidupan dunia, aku ceraikan dengan cara yang baik. Tapi wa in kuntuna turidnallaha wa rasulahu wa darul akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati in kunna ajran 'azima. Jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Nah, istri Nabi mudah kita wios luput dari kehidupan dunia, harta dunia tenang. Dan banyak orang yang kadang-kadang mikir nyanya imah teh gede teuing. Kalau usia-usia kita nih, usia sakieuan pengen kan rumah teh gede. Kamarku buat si cikal, nuka dua, nuka tilu, dapur nologa, opak terasnya gede, gitu kan. Mobilnya Alphard lah, kalau nggak Pajero minimal atau Fortuner lah, 8 ini. Badan pengen kan cita-cita gitu. Sama, saya juga sama. Kadang iri kan, tanya habis murah kemeh, usianya masih muda, keren luar biasa rumah. Tapi kalau saya lihat ketemu wisata rohani, maka aku pernah ke Nukolot. Kalau ketemu orang tua, ngeluh, cenah Ustaz,
raos ku ibu aya mah bumi teh legakeun. Barudak geus di dieu incu tarang baturan ini. Kalau ada pekerja, pembantu, ART, alhamdulillah. Kalau nggak ada, eta teh Bu. Kadang barala dihareup ke tertepurun mah diarantepkeun. Kalau ada yang teman rajin nyakuan, itu baru halamannya. Belum nanti rumahnya atas bawah. Keren Bu, tinggal seorang. Kan ku ibu macam nggak pikir belum kepikir kan kalau rakyatnya pan si kada panjang umur. Dan ini ibu hidup udah pasti. Kalau enggak ibu meninggalkan, ibu yang ditinggalkan. Itu udah pasti. Satu saat apa yang saya katakan, tapi mau ayun-ayunan 20, 30 tahun yang akan datang jauh-jauh ibu saya rumah sakit itu kecil gitu, kadang-kadang keturun karena sudah tinggal sendiri. Walaupun betul Bu, kalau nanti ya nih Ipan rata-rata usia berarti nggak jauh lah sarang katanya. Satu saat anak-anak sudah besar, sudah punya kehidupan masing-masing. Bu, suami, ya, saya kasih contoh suami. Kalau suami beda rumusnya suka agak beda. Lebih khawatir biasa kalau suami. Suami meninggal, itu kadang-kadang anak tuh atau orang tua tuh nggak nyaman dia. Banyak kan kajian nyalira di bumi nyalira. Tah hari bumi lega teuing kitu sedih. Gusti imah lega teuing. Sampai kemarin mah ada jamaah begini. Ustaz abdi mah Kapala Putra teh ieu rumah nu gede jual sok bagi-bagi we. Mamah mah pangmelikeun imah leutik we di lembur mamah. Kenapa kapikir di sekolah teh imah teh gede teuing? Karena kita kebersamaan dengan anak sampai usia berapa tahun? Kalau normalnya rata-rata 20-25 tahun. Kalau anak ya imah normal anak nage gak ada rezeki. Nah, tapi kan Bu, ibu nyaman gak kalau udah rumah tangga kebersamaan sama orang tua? Kalau saya nggak nyaman. Ada kan ibu-ibu nyaman, tapi mah udah nyaman nih orang tua, temu udah nebeng-nebeng katanya nyaman. Kalau bagi seorang, ya ibu nyaman misalnya di rumah orang tua, tapi suami nyaman. Wah. Saya ngalami di Pondok Mertua Indah di Sukamiskin itu berapa tahun, 3 tahun tetap Bu, mau beli beas dicarekan, beli kompor dicarekan, oke Bu. Jadi susah, nggak bisa menjalankan tugas sebagai suami seutuhnya. Makanya Bu, kudu siap kehilangan anak, tak raya, tinggal ibu sendirian. Makanya, mending nyalira we tapi di bumi itu lega teuing. Maka ada yang suka pindah, saya mimpi pindah saja di rumah tanah kelahiran. Itu gambaran kulman alaiha fan. Kalau ibu-ibu bisa lebih begitu, kalau lelaki apalagi lebih menyedihkan. Ibu kan kalau hidup sendiri bisa fight, tapi kalau laki-laki mah tidak. Komo telaku deh. Susah. Kan enggak semua aku dari lama santai ke kau usia 78 tahun laki-laki. Kadang tinggal di anak nggak enak. Tinggal sendiri dua yang ngurus. Nikah deui santai ke. Makanya kalau orang meninggal muda teh ulah ketika dianggap menikah runyanya siap belum tentu juga tua itu bahagia. Maka Bu, koyong panjang di suatu Bu. Tapi mikir 2 kali punya. Anu cepatnya kuma Allah begitu. Oke, 3. Keistimewaan Nabi itu jika berbuat baik akan dilipat gandakan pahala. Tapi jika berbuat jelek akan diberikan hukuman sami. Berlipat nih sami. Surat Al-Ahzab 30 dan 31. Allah berfirman, ya nisa'an Nabi, wa istri Nabi, man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah. Siapa di antara kalian yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, yudha'af lahum adzabu dhi'fain, maka akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali lipat. Kehadiran 2 kali lipat, keburukannya pun 2 kali lipat. Kenapa? Karena mereka berada di sisi manusia terbaik. Nusok naos jeung utara naos udah beda. Orang yang tahu dan yang tidak tahu.
Contoh orang tidak tahu hukum waris, mungkin dosanya beda dengan orang yang sudah tahu hukum waris tapi dia tidak mengerjakan apa yang dia ketahui. Itu berat. Kemudian wa may yaqnut min kunna lillah wa rasulihi wa ta'mal sholihan nuqtiha ajroha maratain wa atadna laha rizqan karim. Siapa di antara kalian istri-istri Nabi taat pada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan amal solih, niscaya kami memberikan padanya pahala 2 kali lipat dan kami sediakan baginya rizki yang mulia. Nah, itu istri Nabi. Nah, pelajaran dari sini beda orang yang mengetahui ilmu mana yang tidak. Matakna ibu-ibu nu rajin ngaos tanggung jawabnya lebih besar. Mending bodoh. Kan ibu makin rajin ke majelis taklim makin berat karena ada hadisnya kan 2 kaki anak Adam supaya ibu bikin 2 kali meyakin pengajiannya. Nah, kedua kaki anak Adam itu tidak akan beranjak dari tempat berdirinya hingga ditanya 4 hal. 1, umurnya dibahagikan buat apa? 2, ilmunya dipakai apa? Makin sering ibu ngaji makin berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Anu tara ngaji mah mau aku dilopir langsung neraka. Mau ditanya Pak ibu mah di audit heula Bu. Ya disampaikan lah. Ayo bodoh mah jangan naon Bu dipanggiksa langsung asup ka jero gitu. Kirain Aman kumaha ibu. Karena semua diberi kesempatan yang sama. Ada yang mau, ada yang tidak. Sekarang jangan mengatakan udah kumaha ujungnya tara naos, tara salat ada cangkeng hidayah. Dengan ngomong begitu dia tuh sudah dapat hidayah sebetulnya. Artinya dia mengakui udah tahu salat, sudah tahu pengajian tapi tara datang disebutnya cangkeungan hidayah. Salah. Jadi si abdi makin tinggi ilmu seseorang orang itu makin berat. Apalagi ini dia dekat dengan Rasul. Gitu. Maka ibu istri ustaz melalui gede urusan. Nah, apa deket di ustaz melalui apa kayak. Tapi nanti itu godaan aku dari anak, dari istri, sopo dalam puntennya padahal istri ustaz, anak ustaz sarwawe, tapi kadang jadi goreng. Anak-anak ustaz, kia anak-anak istrinya ustaz sama. Padahal jangan begitu, istri Nabi juga ada yang begitu. Tapi kadang lebih berat beban. Istri ustaz jadi tiu, beda jadi istri tukang tani jadi tiu. Kenapa? Berat karena di sisi orang yang tahu. Tapi bukan berarti dia nggak memberitahu. Dosa itu jangan tahu, jangan kesana mencang tahu dosa. Contoh, apakah Nabi Nuh kebawa dosa ketika anaknya rawat? Apakah beliau sudah menyampaikan? Dan itu tugasnya. Mau tugas suami, tugas istri hanya menyampaikan dan mengingatkan. Kemudian poin berikutnya sudah habis waktunya gini. Mereka lebih memilih tinggal di rumahnya dan semangat menyebarkan ilmu. Bisa dilihat Al-Ahzab ayat 33 dan Al-Ahzab 34. Istri Nabi itu lebih memilih tinggal di rumahnya dan semangat menyebarkan ilmu. Boleh istri bekerja tidak? Harus mencuci, memager kerja kan misalnya nyapu, naon itu dari cicing mau. Maksudnya mencari nafkah. Kerja belum tentu mencari nafkah. Mencari nafkah pasti kerja, pemacaran mencari nafkah pekerjaan. Nah, bolehlah seorang perempuan mencari nafkah buat keluarga? Nah, ini guru-guru Mima ada perempuannya. Itu banyak, bahkan lebih banyak peminat. Selain tugas mulia juga mencari nafkah. Boleh tidak? Boleh. Selama kalau dia misalkan sudah jadi istri mendapatkan izin dari suami. Nah, ada satu pernah ditayangkan di TV itu, dia memilih tinggal di rumah tapi bisa ngajar. Ada yang dia bukan milih tinggal di rumah, memang dipaksa tinggal di rumah. Dia udah nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Semedang kalau tidak salah itu. Dia nggak bisa bangun dari tempat tidurnya, tapi semangat ngajarnya luar biasa. Anak-anak datang ke rumah belajar, dia ngajar sambil tidur. Itu keren. Dulu istri-istri Nabi itu nggak pernah keluar, jadi nggak diundang kemana-mana. Si Mama Dede gitu,
Aisyah misi tablik akbar di mana? Enggak. Misalkan Saudah misi di mana? Gitu. Mereka tinggal di rumahnya, tapi orang-orang datang konsul. Makanya nanti ada kaitan ayat tentang hijab. Mereka berbicara dengan istri Nabi miwara'il hijab, di belakang hijab. Tapi mereka itu tugasnya seperti Rasul, konsultan. Mereka datang. Nah, yang paling banyak menyampaikan ilmu siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini baru beberapa poin. Nanti kita belum kenalan dengan istri-istri Nabi dan keistimewaan masing-masing istri Nabi. Dari mulai Khadijah apa, Aisyah apa. Nah, tujuan kita mempelajari sirah atau tarikh walaupun ini singkat adalah kita mengambil pelajaran dan bisa menerapkannya dalam kehidupan. Saya kasih contoh saja. Kita belajar sirah Nabi kan di Bareto, bukan dilakukan. Nabi urang sadayana Muhammad jenengan anak dibabar geuna di Mekah wangi Senin tahun gajah, wangi Senin tahun gajah. Ibuna Sayyidullah Ramana Sayyidullah, Ibuna Siti Aminah. Dilakukan. Kalau sirah itu kan hanya itu. Tapi apa yang kita bisa ambil dari situ? So, contohnya kenapa Nabi Muhammad sejak kecil geus yakin. Nah, tapi ternyata ada hikmah di balik itu. Karena kalau Nabi Muhammad orang tuanya masih lengkap, berarti Nabi Muhammad jadi bayi itu didikan kedua orang tuanya. Kakeknya meninggal, Nabi Muhammad dihormati jadi orang terpandang itu gara-gara didikan orang terpandang itu kakeknya. Karena Nabi Muhammad tidak begitu. Allah yang langsung menjadikan Nabi Muhammad itu seperti ini, bukan didikan orang tua. Dan supaya menolak anggapan Muhammad jadi nabi itu karena hasil belajar. Jadi Nabi Muhammad pintar hasil belajar bukan? Kita yang harus belajar. Udah mau ayat yang mulai ini itu kan. Lagi duduk mandi. Coba pintar tiba-tiba apa 25 juz kan keren. Apaan bu tadi aja. Kalau itu makan batu tiba-tiba pintar semua. Jadi nggak akan ada Nabi Muhammad pintar bukan karena beliau belajar baca kitab dididik ada guru, tapi gurunya langsung Allah. Kenapa? Rasulullah. Adik Ustaz mau lain langsung ke Allah tapi diajar. Itu dulu barangkali karena sudah jam 11:30 kurang. Nanti ini bersambung. Kita belum masuk kepada bahasan satu persatu mengenal istri-istri Nabi dan keistimewaannya masing-masing. Sebelum diakhiri, barangkali ada hal yang mau disampaikan, mangga. Kalau tidak ada skip. Kalau ada yang mau ditanyakan kaitan itu di luar bahasan kita boleh. Pamit aja. Izin bertanya. Oh ya, saya izinkan. Saya itu pernah bertanya masalah zakat ini. Ya. Terhadap Oh penasaran zakat iya, videonya ya. karena Bagus. ada beberapa pendapat gitu ya. Oke. Jadi saya bertanya selaku anak kan memang orang tua ada kewajiban kita ya. Selaku anak pasti kan bertanya kepada bapaknya. Kewajiban sebagai seorang anak lah ya. Iya. Nah, bagaimana ceritanya jika ada yang bilang gini, berzakat atau besar apa jangan dulu keluar, saudara dulu, kerabat dulu. Saya bertanya kalau seorang tua termasuk gitu kan, akhirnya beliau menjawab selama kewajiban kita ditunaikan sebagai seorang anak, mengapa sedekah keluarga dulu itu sudah ditunaikan, zakatnya masih bisa dilakukan dengan kriteria 30%. Sedangkan zakat penghasilan maksimal 30%. Nah itu yang saya, oh bisa ya, oh iya bisa, nggak apa-apa, orang tua nggak apa-apa, saudara nggak apa-apa gitu. Nah besar gimana? Biar saya nggak rancu gitu ya. Zakat penghasilan itu maksudnya apa? Zakat yang dikeluarkan misalkan kita punya gaji sekian sih. Gaji. 0,5% misalkan kan dikeluarkan tuh. Nah itu yang Ini saya 30% maksudnya apa barusan? 30% dari 2,5, misalkan 2,5%, anggap misalkan 1 juta. Saya 300 ribunya boleh deh buat saudara atau buat orang tua. Gitu. 2,5, 30% dari 2,5. Gila, saya emang nggak jawabnya saru. Terlibat kita mah rumusnya ini aja bu. 1. Penghasilan kan kita mah puntennya nitip zakat mal. Mal naon? Si mal praktek. Mal itu harta. Kan zakat itu 2.
terkait dengan kepemilikan harta. 2 terkait dengan diri. Bukan kaitan dengan harta. Contohnya apa? Contohnya yaitu zakat fitrah. Kan itu terkait dengan diri. Tiap diri kan, tiap jiwa, anak yang kecil aja di zakati. Yaitu zakat fitrah atau zakatul fitri bahasa aslinya. Dikeluarkan 2,5% bukan? Bukan. 1 sok dari makanan buat anak kecil, orang dewasa, yang penting dia muslim. Kapan? Ketika tanggal 1 Syawal. Ini mah beres, mau dibahas. 2 zakat mal. Zakat yang dikeluarkan terkait dengan kepemilikan harta. Harta apa saja yang wajib dizakati? 1. Zakat terkait dengan simpanan. Dulu berupa dinar dirham. Sekarang kan nggak ada, tapi berupa uang. Terkait dengan simpanan ini terikat oleh 2 hal, nisab dan haul. Nisabnya antara 80 gram emas, bukan perhiasannya emasnya, emas antum tadi. Coba kalau kamu lihat. Tuh, artinya bila simpanan kita mencapai nisabnya 80 gram emas, tersimpan selama setahun, wajib dikeluarkan berapa? Ambil 1 dari setiap 40. Berarti berapa persen? 2,5%. Hilang mikir. Ya ambil 1 tinu 40. Artinya ambil 2,5%. Itu 1 zakat simpanan. 2 zakat perhiasan. Tidak terkait nisab dan haul. Saya tidak setuju dengan yang berpendapat ada nisab dan haul. Contohnya, ada orang pakai gelang, anak kecil pakai gelang, karena ini suruh keluarin zakat. Mungkin tak gelang 80 gram. Dan tidak menunggu nisab, karena saat itu roh Nabi ditagih. Aisyah pernah berhias pakai perak, oleh Nabi disuruh dikeluarin zakat. Nah, jadi zakat emas dan perak sebagai perhiasan. Tidak ada berlian, intan, terus nanti berlian, intan, permata itu nggak ada. 3 zakat tijarah terkait dengan jual beli. Kami kata para sahabat diperintahkan mengeluarkan zakat dari apa yang disiapkan untuk dijual. Namanya arudut tijarah, itu barang yang disiapkan mau dijual kena zakat. Ini pun tidak terikat nisab dan haul. 5 zakat jiroah terkait dengan pertanian. Nah, jadi nanti ada 2 kriteria, ada yang dia bisa dikilo hasilnya, ada yang tidak. Bisa dikilo, nanti nisabnya yaitu 5 wasak, sekitar 6 sampai 7 kintal baru dikeluarkan. Ada yang 5%, ada yang 10%. Nanti ada zakat peternakan. Hanya 3 item kilonya, kilo. Karena kalau gini susah. Kilo. Domba atau kambing, unta dan sapi. Ayam tak ayam, lele. Ayam, walaupun ini lele banyak. Malah lele. Nah, ada lagi zakat barang tambang. Zakat temuan, maksudnya teh harta karun. Ini mau artos semua zakatan. Hemat saya di sini zakat itu ibadah mahdhah. Ketentuannya pun ini ketentuan syar'i. Sok, ibu bisa menjelaskan kenapa diambil 2,5%? Jawabannya 1, tidituna gitu. Nyada kita nggak tahu kan? Nah itu samina wa ta'ala saja. Kenapa sekarang nggak zakat fitrah? Pelaku terkiat hanya zakat fitrah biasa terikat oleh waktu. Nggak bisa kapan saja. Boleh hanya 1 kilo saja? Tidak, sudah ada ketentuan 1 sok. Dikonversikan kita jadi 2,5 kilogram. Nah, di sini nggak disebut zakat kaitan dengan ujroh atau ijarah atau penghasilan orang bekerja mengajar jadi tukang dokter
Artis misalkan Bu, itu kalau artis yang sekali manggung itu rata-rata 10 sampai 50 juta. Tergantung beberapa lagu dia bawain. Gitu. Nah, sekali manggung sekian. Dokter sekali praktek misalkan bisa dapat puluhan juta. Di situ nggak ada ketentuan zakat kaitan dengan profesi. Nah makanya diidekeun Bu Dr. Yusuf Kordowi, masa tukang tani aya zakat, ari dokter itu, tukang arsitek sekali gambar berapa, kok itu nggak ada zakatnya? Maka bikin gagasan baru supaya orang mau mengeluarkan infak dengan dinamain zakat, sebutnya zakat profesi. Di PNS, di ETA, dipotong gitu lah. Padahal kami tetap berpegangan bahwa profesi atau uang yang dihasilkan karena penghargaan atau ujroh, jasa kan? Orang kerja jadi PNS kan jasa, nggak bukan jual beli kan? Orang jadi tukang TNI, jadi polisi itu juga jasa. Dia dibayar sebagai profesional, itu nggak ada zakat, tapi yang ada infak profesi. Nah, kalau zakat mah tadi ibadah tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan kadar tertentu diberikan pada orang tertentu. Nah, itu dasar zakatnya dulu. Jadi ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, dari sisi itu penghasilan nggak masuk. Makanya saya tanya, penghasilan apa ini? Kalau yang masuk gaji, saya termasuk ulama atau termasuk mengikuti ulama yang gaji bebas dari zakat. Gaji ya, penghasilan karena gaji atau upah. Ibu punya kontrakan 10, dapat penghasilan dari kontrakan itu, ada zakat tidak? Tidak. Zakat naon? Kan ini mau tadi zakat memahdoh. Zakat apa? Tapi setiap kelebihan harta wa mimma razaqnahum yunfiqun, kita bisa punya channel yang lain apa? Infak. Berapa persen infak? Bebas. Tergantung keimanannya. Nah, itu dasar zakatnya dulu. Makanya kali abi rumitnya, jadi 30% nggak terlalu paham saya, karena nggak baca langsung dan dengar langsung. 2, masih zakat. Tadi item zakatnya dan ketentuannya. Kepada siapa zakat itu diberikan? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Termasuk diantaranya gorimin, amilin, kemudian gorimin, kemudian nanti ada mu'alaf, kemudian ada ibnu sabil. Nah, hamba sahaya terakhir. Jadi ada fakir, miskin, amilin. Unik dalam surah At-Taubah ayat 60. Nih surat At-Taubah ayat 60. Nanti dibagi dua asnaf zakat. Ada asnaf zakat untuk kepentingan dirinya. Siapa saja? Fakir, miskin, amilin, mu'alaf, itu boleh untuk dirinya, silakan. Untuk kehidupannya. 2, wafir riqab, hamba sahaya, gorimin, orang berhutang, fisabilillah, yang berjuang jalan Allah, dan ibnu sabil. Nah, ini tuh kepentingannya. Contoh, orang punya hutang bukan untuk makan minum, tapi buat kepentingan mayat hutangnya dari zakat. Hamba sahaya untuk kebebasan dirinya, ibnu sabil untuk bekalnya, fisabilillah untuk perjuangannya jalan Allah. Tapi kalau fakir miskin memang untuk kepentingan diri, makan dulu. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan ibu, kalau tadi tanggapan buat pertanyaan Bapak Ustadz tadi, boleh kok diberikan pada orang tua zakat itu? Nah, tinggal masuk ke sini. Orang tua masuk asnaf yang mana kira-kira? Fakir miskin paling kan. Amilin tuh, ada si mama ada lain untuk baca utang. Mu'alaf Islam tidak lebih bisa bilang ada itu ibu RT di rumah. Paling kategorinya apa? Fakir miskin. Saya tadi tidak berbicara masalah sah atau tidak sahnya dikasih kepada orang tua, tapi cing layak untuk tegan berarti kan orang tua itu kena asnaf zakat. Berarti kan asnaf zakat ini untuk fakir miskin, kok tegel-tegel kita membiarkan orang tua masuk kriteria
Zakat fakir miskin. Juga zakat itu termasuk kotor yang membersihkan zakat. Nu kotor dibikin ke orang tua sendiri. Itu saya tadi awal mengatakan bukan masalah sah tidak sah. Sah wae. Nah pertanyaannya, apakah itu fakir miskin? Takdirkan memang sah zakat karena orang tuanya miskin. Ngan kira-kira tanya hati layak tuh orang masa kalau saya tersinggung. Misal, jangankan saya ngasih, orang tua saya dikasih zakat sama masjid saya tersinggung. Kayak cerita ya. Ibu saya dikasih zakat, nah ya, pera janda, nanti lanan saya bilang. Anaknya cukup insya Allah. Enggak, jangan dimasukkan, misalkan gara-gara janda. Kan di kita mah janda, terus nanti anak yatim. Apa anak yatim asnaf zakat bukan? Bukan, anak yatimnya bukan asnaf zakat. Bisa jadi pun anak uje itu yatim, tapi pernah ke Korea aku tuh yatim ke Korea. Ya kan? Ya kan itu anak uje waktu hari tanya bisa berlibur kali itu udah yatim. Saya mah yatim hari tadi dan pernah ke Korea ke Hong Kong ke apa? Artinya yatim itu belum bukan asnaf zakat. Kenapa? Karena bisa jadi peninggalan orang tuanya banyak. Gitu. Makanya yatim mah enggak tok butuh harta. Butuh bapak, butuh kasih sayang. Nah, serius emangnya. Makanya dulu mah nggak ada panti yatim. Yang ada apa? Dinikahi ibunya. Itu mengurangi rehmah. Nah, itu contohnya ya. Jadi anak yatim bukan anak zakat. Kenapa? Karena dia bisa jadi peninggalan orang tuanya banyak. Kalau anak yatim diberi bukan karena keyatiman, tapi kenapa bu? Karena miskin. Nah, makanya nukin kayak disebutnya pos lain selain zakat. Bisa infak, kan infak teh anakna loba, bisa hadiah, bisa hibah kan gitu. Nah itu, jadi saya bilang bukan masalah sah tidak sah, tapi tanya hati layak itu. Makanya kita pahami dulu hari zakatnya buat siapa? Fakir miskin. Berarti kalau kita ngasih ke orang tua, asa tega orang tua kebagian zakat dari pos miskin, berarti kan mereka miskin. Kita anaknya kemana ngumpul? Kok membiarkan orang tua sebagai orang yang berhak menerima zakat? Nah itu koreksi buat Ustadz yang tadi gitu. Bukan masalah boleh atau bukan masalah sah tidak sah. Sah diberikan para orang tua sendiri. Lamun eta miskin kan tanya, tegan itu. Gitu. Pas saya tahu gitu, tegan itu. Kita mengkritisikan orang tua kita fakir miskin sehingga layak menerima zakat. Nah lalu selain orang tua bagaimana? Kan bisa bu orang misalkan ada adik, kakak, saudara jauh kan beda lihat. Ya misalkan ke saudara memang asli miskin kan itu kan tante. Tapi ya kalau tapi tante miskin asa kurang kerennya ya tante tapi miskin. Jadi gitu ini miskin ada wajar. Tante mau kebayang tante kalau mau apa kan tante. Oh kan kebayang teh bunga hari emak bisa lah miskin. Pemilihannya tadi mau ke orang tua, mau itu pun yang penting apa masuk asnaf atau tidak. Jadi bukan sisi orang tuanya tuh, tapi masuk asnaf tidak. Hanya catatan tadi saya katakan buat ke orang tua mah, cing atulah timu zakat lah. Nah, tega tuh orang mau berikan orang tua sebagai fakir miskin itu barangkali apa gambaran dari saya. Sekali lagi bukan masalah sah atau tidak sah. Gitu. Ada lagi pertanyaan berikutnya mangga sebelum kita akhiri. Kami cukup ya. Oke. Kita kembalikan saja kepada aturannya. Fakir itu orang yang memang nggak punya pekerjaan. Memang emak abdi kita gaduh pada amalan, tapi gaduh pensiunan. Tenanawan kan bu, walaupun nggak mencukupi, iya fakir miskin tapi cing anaknya kan kalau orang tua. Jadi fakir itu orang yang memang nggak punya pekerjaan dan hidupnya nggak cukup. Misal ibu kita sendiri itu nggak punya pekerjaan, tapi kita yang mendanggungnya kan, nah kan nggak masalah. Kan ibu-ibu juga mentak datang kali tegar udah mau itu. Pun tanya kok masih ibunya. Tapi itu aku fakir. Orang bingung apa fakir itu tiap
tiap-tiap yang nggak punya pekerjaan enggak juga. Dia tukar udah tapi duit habis seueur kan. Nggak masalah kan itu makanya. Jadi Pak itu kalau nggak punya penghasilan dan dia nggak bisa cukup. Ibu makan memang nggak kerja dan nggak penting nggak kerja aku nggak buat apa. Dapat gawean nggak apa. Duit nang lu. Mending sih ibu. Aku mah memang nggak kerja kayak orang-orang tapi duit kaya. Saya kan pernah sampaikan dulu rumus yang uang-uang katanya punya. Saya pernah sampaikan. Saya ke istri mah diperjelas dari sekarang udah diperjelas. Saya kasih sekian juta, itu buat kamu. Jadi istilah gini, saya kasih kebebasan. Sok pernah ke dia mau belanja sekian, misalkan taruhlah kasih 10 juta ke Nindima atau kagoknya, kasih 10 juta. Mau 2 juta buat belanja sisanya buat saku, mana? Saya kasih bebasan nih. Sok tas 10 juta, mangga bebas. Artinya itu uang istri bebas. Saya nggak nitip, saya nggak bukan memberi tugas memanage. Kalau memberi tugas memanage berarti uangnya uang saya. Saya kasih kebebasan. Sebagian buat belanja, sebagian untuk milik, gitu kan? Artinya bu, kan eta teh tegaduh damel. Dalam arti kayak orang lain ngajar gimana, tapi bukan penghasilan kan gitu. Nah, penting mah gitu. Ayo pensiunan udah mah tuh. Cicing di bumi udah gitu damel, tapi gak ada penghasilan tuh. Makanya Pak Kirma dia nggak punya penghasilan dan nggak cukup hidup. Nah orang miskin itu punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Nah makanya kan ibu nyeri hati, kok ngajak dulu habis disebut Pak Kirma. Ibu walaupun nggak punya kerjaan kayak orang-orang, biasanya duitnya lebih loba. Lantas setoran suami kayak ibu sebisa. Kan ibu saya pernah ngasih ibu nyandak ke suaminya sedih. Dan saya pernah sampaikan dulu, seorang istri mah berlatih, nugas ngaji makan kita sudah khatam nih ilmunya. Jangan pernah namprak ke suami minta, atau menghinakan ibu. Ibu jangan menghinakan diri dengan minta ke suami. Pak bulana entong hina, karena tangan di atas mau lebih baik buat tangan di bawah. Maka minta mah kita hanya boleh namprak minta maka gitu. Ke suami mah kan tuh ngambil. Panggil gue ngambil maka hanya ngambil dia ngambil dari atas gitu hina itu ngambil di atas. Nah harus ngambil titipan Allah. Kamu dikasih sedikit, mama nggak percaya Allah ditipin dikit. Allah mah luas rezekinya, makanya ibu mana ngambil namprak. Maka saya ngasih ke istri nggak pernah kirim. Saya simpan supaya dia tangannya di atas. Jadi saya mau disimpan. Simpan. Jadi nanti ngambilnya juga dari atas. Beda aja. Kita, itu hina ya kamu. Gere tapi makasih mah begitu aja. Emang asli begitu. Jadi ibu, punten, suami meninggal, kira-kira cek ibunya dengan keyakinan ibu masih makan minum nggak kira-kira? Masih. Dari mana keyakinan ibu? Nah, jadi suami kan bukan pemberi rezeki. Banyak tuh kalau kita gaul sama janda-janda profesional ya. Nyatina memang udah lama menjanda, tapi kan alhamdulillah hidup tuh. Dia udah 30 tahun janda masih hidup, anak-anak sekolahkan. Artinya apa? Allah nggak ngasih rezeki hanya pada wanita bersuami saja. Tapi tidak bersuami pun ngasih rezeki. Itu yang di belakang kan nggak bersuami. Itu yang bergerung di belakang, yang lagi naik kan udah pakai baju pink. Itu yang kayak kita kata rekelan. Itu kan belum bersuami. Itu ya kan pakai piungan. Tuh ini tangan piung kayak kata. Itu kan belum bersuami. Tapi ya berarti kan belum bersuami kan betul. Saya tanya, makan minum nggak mereka? Allah yang ngasih. Apa Allah yang hanya ngasih kepada yang bersuami saja? Enggak. Siapapun yang hidup Allah jamin rezeki. Hanya beda. Nah, kamari makan tuh nyanak, enak udah nyanaknya lira ya Allah. Dulu barangkali tipnya mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita dipertemukan kembali. Masih PR bab ini mengenal isi Nabi satu persatu. Mudah-mudahan di bulan yang akan datang. Mohon maaf andai kata ada hal yang kurang berkenan. Aku qul hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.